Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Nugraha dan Stefania Moralita yang membahas tentang dasar-dasar filsafat dengan dosen pembimbing Ibu Ria Maharani, SPD MPDI, mata kuliah Filsafat Umum, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2 malam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang beberapa dasar-dasar filsafat. Yang pertama, apa itu pengertian filsafat? Pengertian filsafat dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara etimologi, kata filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah. Dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Sedangkan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata philein artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Yang kedua, secara terminologi. Pengertian filsafat yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Selanjutnya, objek filsafat dibagi menjadi 2, yakni objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat 1 bersifat sangat umum. Artinya, persoalan kefilsafatan tidak terkait dengan objek-objek khusus. Sebagian besar masalah kefilsafatan dengan ide-ide yang besar. Misalnya, filsafat tidak menyanyikan berapa harta yang Anda sedekahkan dalam 1 bulan. Akan tetapi, filsafat menyanyikan apa keadilan itu. 2. Tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat lebih bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi dapat melampaui pengetahuan ilmiah. 3. Bersifat kritis. Artinya, filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa penyelidikan secara kritis. 4. Bersifat sinoptik. Artinya, persoalan filsafat mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. 5. Bersifat implikatif. Artinya, jika sesuatu persoalan kefilsafatan telah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat menemukan hakikat dari objek materialnya. Inilah yang membedakan antara filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya, terletak dalam objek material dan objek formalnya. Kalau dalam ilmu-ilmu lain, objek materialnya membatasi diri, sehingga pada filsafat tidak membatasi diri. Adapun pada objek formalnya, membahas objek materialnya, itu sampai ke hakikat. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Ada 3 ciri utama. Yang pertama, universal, yaitu pemikiran yang luas dan tidak ada aspek tertentu saja. 2. Radikal, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Ada 3 macam metode dalam berfilsafat. A. Metode sistematis. Digunakan mahasiswa atau pelajar untuk menghadapi karya filsafat. Misalnya, mula-mula mahasiswa atau pelajar menghadapi teori pengetahuan yang terdiri atas beberapa cabang filsafat. B. Metode historis. Digunakan mahasiswa atau pelajar mempelajari filsafat dengan cara mengikuti sejarahnya, jadi sejarah pemikiran. C. Metode kritis.
digunakan oleh mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Sistematika pembagian filsafat. Adanya beragam objek filsafat pada bidang ilmu pengetahuan. Filsafat disebut induk segala ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu, filsafat mempunyai cabang ilmu secara kategori, yaitu logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Apa manfaat mempelajari filsafat? Manfaat mempelajari filsafat yakni untuk melatih diri sendiri untuk berpikir kritis, khususnya dalam ranah keilmuan. Berguna untuk membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis dengan membimbing manusia untuk berpikir rasional. Bertanggung jawab dengan hasil pemikirannya sendiri. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, baik dalam hal perkataan maupun penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.